Shalom, selamat pagi Sobat Teruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Kak Morlen, kita di ibadah BES pada pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan untuk sebagai kekuatan kita di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Bapa yang kami sapa lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di pagi hari yang indah dan berbahagia ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Malam yang sudah berlalu Tuhan, Engkau telah jaga dan menyertai kami dalam peristirahatan kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh-Mu untuk boleh kami menikmati hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu, yang kiranya Tuhan firman-Mu ini akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, agar apapun yang kami lakukan Tuhan, itu boleh kami lakukan sesuai dengan firman-Mu dan takut akan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, baiklah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Para Penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Yedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu bernyanyi syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uzel, Zebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Kidolti, Romantiezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman. Pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatan, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 anak orang laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita pada saat ini sesuai dengan tema hari ini dalam Bina Teruna ya. Ini dikasih tema pujilah nama Tuhan.
Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di sini Raja Daud benar-benar mempersiapkan puji-pujian dengan sungguh-sungguh. Di mana adik-adik teruna kita harus tahu bersama juga dalam ibadah itu puji-pujian atau nyanyian itu sebenarnya hal yang sangat penting bersamaan dengan kita berdoa maupun dengan membaca Alkitab. Nah, maka dari itu pada bacaan kita pada saat ini, Raja Daud ketika umatnya mau beribadah kepada Tuhan, Raja Daud ini benar-benar mempersiapkan orang-orang yang punya ahli dalam seni untuk ditunjuk sebagai pemberi puji-pujian. Kalau kita di sini biasanya kita itu bilangnya kantoria ya. Kita kalau di ibadah hari Minggu kita biasanya bilang tuh tim kantoria sebagai tim pemandu lagu. Nah, di sini di bacaan kita ini Raja Daud menunjuk 3 keluarga, yaitu keluarga Asaf, keluarga Yedutun, dan Heman. Nah, 3 keluarga ini dikepalai oleh bapak mereka dan anak-anak mereka. Itu ada di mana bukan hanya 1-2 orang, tapi di sini Raja Daud menunjuk Asaf bersama dengan keempat anaknya, seperti yang sudah kita baca tadi. Terus ada Yedutun dengan ke-6 anaknya, dan juga Heman dengan ke-14 orang anaknya. Nah, mereka ini benar-benar dipersiapkan oleh Daud dengan bersungguh-sungguh. Jadi, agar senantiasa ketika umat Tuhan itu mau beribadah, ketika mereka menyanyikan satu puji-pujian, menyanyikan lagu, mereka ini sungguh-sungguh menaikkan puji-pujian itu dan merasakan betapa besar kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi nggak hanya sekedar menyanyi tok gitu kan, tapi benar-benar dipersiapkan agar ketika puji-pujian ini dinaikkan atau nyanyian ini dipanjatkan di kehadirat Tuhan, umat juga merasakan dahsyatnya puji-pujian mereka, sehingga umat Tuhan itu bisa bersyukur dengan segala kebaikan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan umat Israel. Nah, sobat teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini di mana Daud mempersiapkan sungguh-sungguh puji-pujian sebelum beribadah, kita juga sebagai adik-adik taruna juga jangan menyepelekan puji-pujian dalam setiap ibadah gitu, karena puji-pujian ini sangatlah besar juga kuasanya. Seperti kita tahu tuh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu juga seperti doa gitu. Jadi banyaknya ketika kita melakukan puji-pujian atau menyanyi dengan kesungguhan hati, karena puji-pujian itu setiap kata itu pasti adalah doa. Jadi ketika kita melakukan puji-pujian atau penyembahan, menyanyi lagu untuk Tuhan, ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti hadirat Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika kita beribadah. Dari sini kita diajak, dari perikop bacaan kita, sobat teruna diajak untuk kita ketika beribadah ataupun dimanapun kita berada, ketika kita misalnya mau menyanyikan lagu rohani, lagu puji-pujian untuk Tuhan, marilah kita nyanyi itu dengan penuh kesungguhan hati. Kita menghayati setiap kata dalam pujian atau nyanyian yang kita nyanyikan itu, agar senantiasa kita juga merasakan, karena setiap kata puji-pujian dan nyanyian itu pasti maknanya itu bersyukur. Ada bersyukur, ada dalam pergumulan, apapun itu gitu, kita harus menghayati setiap kata dalam nyanyian yang kita nyanyikan, terutama dalam persiapan kita ibadah. Karena ketika kita dari awal ibadah sampai dari awal ibadah kita udah bersungguh-sungguh dalam nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan,
otomatis hadirat Tuhan akan hadir dan ibadah kita itu nggak sia-sia. Kita pasti akan bisa memaknai setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Sobat Teruna, kita tidak boleh menyepelekan puji-pujian atau nyanyian kita kepada Tuhan. Kita harus melakukan puji-pujian dan nyanyian secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar senantiasa Tuhan hadir dalam hadirat kehidupan kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam beribadah tentunya kita juga nanti diingatkan bahwa ketika kita mau beribadah, kita jangan sampai datang terlambat, gitu kan, agar ketika awal pembukaan puji-pujian pertama, ketika kita sudah bersungguh-sungguh menghayati dari awal, otomatis pasti sampai pada terakhirnya ibadah kita itu pasti akan menjadi berkat juga dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh dalam menaikkan pujian. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, ketika kita mungkin dalam pergumulan, kadang mungkin kita tidak sempat berdoa mungkin, tapi kita teringat lagu ini atau puji-pujian ini itu memberkati gitu. Mari kita nyanyi, kita bernyanyi atau kita memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi dengan kesungguhan hati, memaknai setiap kata yang kita ucapkan dalam nyanyian itu, agar hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, sekali lagi Sobat Teruna dikasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati dalam setiap perjalanan hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, Bapa yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami bagaimana Tuhan kami mempersiapkan diri kami lewat nyanyian dan puji-pujian kepadamu itu bukan hanya sekedar menyanyi, tapi Tuhan, kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan di hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, untuk bisa kami juga memaknai setiap berkat, anugerah, penyertaan, dan kasih-Mu dalam kehidupan kami lewat puji-pujian dan nyanyian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada, dalam peribadatan maupun dalam segala aktivitas kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan setiap nyanyian dan pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu boleh kami maknai Tuhan setiap katanya, agar senantiasa hadirat-Mu, berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, dan itu hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan sepanjang hari ini juga Tuhan, dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dalam setiap pelajaran yang nantinya akan kami kerjakan, maupun segala aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati juga orang tua kami Tuhan,
dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jauh kami melangkah Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, demikian Sobat Taruna Bada Bias kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.